الحمد لله الذي خلق الأزواج كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إلى آخره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونه: النكاح يريد العفاف. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Buyasuri, tokoh agama, tokoh masyarakat dari kedua keluarga mempelai yang sempat sama-sama hadir pada kesempatan hari ini untuk ikut menyampaikan rasa gembira menghadiri, menyambut, dan sekaligus melantik kedua saudara-saudari anak adik kita ini yang sedianya akan melangsungkan akad nikah pada hari ini. Semoga kehadiran kita pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tambahan timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan suri teladan yang baik bagi kita sekalian, bukan hanya dalam urusan spiritual, tidak hanya dalam urusan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga beliau contohkan hubungan kita dengan sesama kita, dengan satu harapan bahwa siapa saja yang ikut contoh beliau akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia ini sampai di akhirat. Semoga usia yang masih tersisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita isi dengan ikut contoh dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadiran wal hadirat walimatul urs yang saya muliakan. Biasanya dulu pada masa Rasulullah SAW ketika terjadi akad nikah, menuai khutbah terjadi dua kali. Satu kali pada saat akad berlangsung, sebelum akad, kemudian setelah suwe deme mungkin hidup bersama uben mude uben suwe le suwe, kemudian baru dilangsungkan acara yang disebut dengan walimatul urs. Maka Nabi khutbah lagi untuk mengingatkan kepada pengantin baru sekaligus pengantin lama bagaimana mulianya kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, betapa pentingnya nikah, sehingga dari sekian banyak ajaran agama yang baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang persoalan ini, dapat kita petik beberapa hal. Yang pertama, nikah itu penting adanya
Karena melalui proses kehadiran pada Leono pada hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana bedanya kehidupan kedua insan yang berlainan jenis, beda antara manusia dengan makhluk yang lain, dalam hal ini hewan dan seterusnya. Dalam agama kita, kehidupan bersama antara kedua jenis yang berbeda mesti diadakan sebuah ritual yang kita sebut dengan akad nikah. Dalam istilah agama kita, akad nikah merupakan perjanjian yang teguh yang dapat menggoyangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ankihul ayyama minkum, nikahilah setiap mereka yang masih bujangan di antara kamu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini khitabnya ditujukan kepada segenap orang tua, segenap pemerintah, bahkan tokoh agama itu harus ada program untuk menikahkan mereka-mereka yang sudah mampu untuk nikah. Wasalihina min ibadikum, dan hamba-hamba sahaya yang soleh juga disuruh oleh Allah untuk dinikahkan. Kemudian Allah kasih jaminan, iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika sudah nikah kemudian tahu masih miskin, Allah bisa mampu untuk menghidupi anak istrinya, yughnihimullahu min fadli. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan kekayaan dengan karunia-Nya, dengan karunia. Artinya ketika kita melangkah ke pernikahan, Allah siap untuk membantu memberikan kekayaan kepada kita secara zahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, salah satu haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah berhak memberikan bantuan kepada mereka. Salah satunya adalah an-nikahu yuridul afaf, orang yang menikah yang mau menjaga kehormatannya. Allah berhak memberikan pertolongan kepada mereka. Maka bagi kita yang masih bujangan, karena tahu untuk melangkah ke pintu pernikahan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berikan motivasi, dan ini sering kita dengar. Beliau mengatakan, ya ma'asyaras sahabat, hai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Sesiapa yang punya kemampuan untuk menikah, hendaknya dia melangsungkan pernikahan. Fa'innahu aghuddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena itu lebih menundukkan pandangan kita dan menjaga kehormatan diri kita. Jadi nikah itu dalam rangka punya fungsi untuk menundukkan pandangan kita, kemudian membatasi pandangan kita, dan juga menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kali nasihat pernikahan yang dilangsungkan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu membaca ayat tentang takwa. Itu selalu diulang-ulang dengan satu harapan bahwa ketika kedua mempelai menjalankan kehidupan berumah tangga, takwa menjadi tolak ukur. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tolak ukur. Karena pernikahan itu seperti yang dijelaskan dalam ayat yang dibacakan tadi itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nikah diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Kata ayat, kata atau kalimat ayat dalam bahasa Arab itu punya kegunaan, 2 kegunaan. Yang pertama, ayat itu artinya al-alamatun, alamat. Jadi kalau kita dari luar kita mau menuju ke
kampung Leunapo ini kita mesti punya alamat atau ciri-ciri kampung itu yang paling menonjol yang kita jadikan sebagai ciri khas utama untuk kita datangi. Itu alamat. Kemudian ayat istilahkan juga dipakai untuk istilah sesuatu yang mendekatkan diri. Tanda yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang telah atau akan melangsungkan kehidupan baru, pernikahan, memasuki pintu pernikahan, mestinya setelah menikah ia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di KUA itu mereka mesti lakukan pembinaan. Harus ditahu dulu dia siap tidak jadi imam. Karena setelah melangsungkan pernikahan ini, kita diharapkan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda yang kedua. Oleh karena itu, sebelum menikah Rasulullah menyebutnya sebagai syabab, pemuda. Setelah menikah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya ar-rijal. Rijal artinya sudah teguh kedudukannya, sudah mampan jadi imam, sudah mampu jadi imam, sudah bisa punya makmum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang sudah menikah itu mampu atau punya kewajiban menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk mengisi kehidupan berumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka secara singkat Rasulullah SAW memberikan semacam ajaran yang merupakan tolak ukur dalam mengelola kehidupan berumah tangga untuk meminimalisir adanya masalah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, orang yang menikah mesti tahu hak dan kewajibannya. Suami mesti tahu hak dan kewajibannya terhadap istri, hak istri dan kewajiban dia terhadap istrinya. Istri juga mesti tahu hak suaminya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ketika beliau ditanya, maka beliau mengatakan, beliau ditanya tentang hak seorang istri terhadap suami atau kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama beliau mengatakan, antu ta'imaha idza ta'imta. Engkau kasih makan dia. Jadi setelah menikah suami punya kewajiban nafkah. Engkau kasih makan dia apabila engkau makan. Bagaimana cara kasih makannya? Allah mengatakan, yunfiqu sa'atin min sa'atihi. Beri makan sesuai dengan kemampuannya. Itu hak yang pertama, kewajiban yang pertama, suami terhadap istri. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Kasih mahar sebagai sebuah pemberian. Karena dengan mahar itu engkau menghalalkan kehormatan istrimu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa taksuha idza tasaita. Engkau kasih pakaian dia apabila engkau berpakaian. Jadi suami punya kewajiban untuk membeli pakaian untuk istrinya. Karena biarkan istri di luar haba, doi dia pakaian sendiri. Kalau dia mampu secara ekonomi oke lah. Tapi kalau tidak, itu suami punya kewajiban. Setiap beli pakaian mesti kasih pakaian dia. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Engkau beri tempat tinggal kepada istrimu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita masih bujangan, masih sendirian, kita tinggal di rumah orang tua kita. Nah, setelah kita sudah menikah, punya kewajiban harus memiliki rumah juga. Kalau tidak apa, tidak ada, tidak apa-apa bertahan 1-2
kesempatan di rumah mertua, tapi diusahakan harus ada rumah sendiri, karena namanya rumah tangga. Jadi rumah didore, tangga didore, bisa memiliki keluarga saja tanpa rumah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'an asallahu an yaj'ala fihinna khairan katsiran. Bergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Boleh jadi engkau tidak suka beberapa sikapnya, tetapi Allah katakan bahwa Allah telah memberikan kepada mereka kebaikan yang banyak. Ketika engkau benci terhadap satu kelakuannya, cepatlah ingat bahwa ada banyak kebaikan yang telah istrimu berikan kepadamu. Ingat kebaikannya dan jangan ingat keburukannya itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, yang terakhir, kewajiban istri terhadap suami. Agama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ini tolak ukur yang pertama untuk istri. Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya aku mau perintahkan seorang hamba untuk bersujud kepada hamba yang lain sesama makhluknya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku akan perintahkan perempuan, istri-istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu tingginya tanggung jawab dan derajat yang diberikan Allah terhadap suami. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa walirrijali alaihinna darajah. Laki-laki punya derajat sedikit di atas, lebih tinggi daripada perempuan, karena banyak tanggung jawabnya. Oleh karena itu, istri mesti taat, patuh, tunduk taat kepada suaminya. Selama suami tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istri punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ta'zan fi baitihi illa biiznihi. Kewajiban yang kedua, tidak boleh izinkan laki-laki manapun masuk di dalam rumahnya tanpa diketahui diizinkan oleh suaminya, karena ini bisa jadi masalah tersendiri. Bahkan Nabi kasih pedoman seperti itu untuk istri-istri muslim, la ta'zan fi baitihi illa biiznihi. Kemudian yang ketiga, istri dianjurkan, diwajibkan oleh agama untuk selalu bersyukur terhadap setiap apa yang diberikan oleh suaminya. Minta maaf ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Oleh karena itu, banyak suami yang celaka di jalanan, celaka di akhirat, karena dikompor-kompori oleh istrinya. Bimbing suamimu ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Jangan dorong dia masuk ke dalam neraka. Syukuri apa yang diberikan oleh suamimu sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Ini sikapnya ibu-ibu, sikapnya perempuan, minta maaf. Rasulullah mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia mengatakan, ibu-ibu itu sekalipun suaminya berbuat baik selama setahun penuh, kemudian dia lihat satu kesalahan suaminya, dia mengatakan, saya tidak pernah lihat kebenaran kebaikanmu sedikit pun. Semua kebaikan suaminya diingkari karena satu kesalahan. Itu sikap dasar seorang wanita yang dikasih tahu oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, wanita kurang bersyukur, maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang diberikan oleh suamimu.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara singkat hak dan kewajiban suami istri. Semoga kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Suami, sayangilah istrimu dengan baik. Rasulullah SAW wasiat yang terakhir pada saat haji wada, beliau mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepadamu untuk memperlakukan perempuan istri-istrimu dengan baik, karena engkau menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Engkau ambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka wahashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, pesan yang terakhir, dalam kehidupan rumah tangga ini selalu ada masalah. Oleh karena itu, namanya setelah nikah menayane bulan madu, ohak tahun madu nih. Setelah bulan madu bahin langsung lebih banyak racunnya. Kenapa demikian? Itu kerja iblis. Nabi bongkar dari setiap hari iblis utus anggota untuk menjaga kehidupan suami istri itu. Dia goda, dihancurkan. Jadi setiap hari supaya lapor dan bos, saya ingin bisa sorong atau duduk minka bahagulen dan ayat iblis tanggapi. Nah itu dosa biasa saja. Tapi ketika ada yang datang melapor, matarakku fulan bintu bin fulan hatta farraqtu bainahu wa baina zawjatihi. Aku tidak tinggalkan fulan dengan fulan sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Iblis nanti adalah orang layak untuk duduk di singgasana saya, dikasih penghormatan. Oleh karena itu, ini memberikan gambaran betapa dahsyatnya kehidupan berumah tangga itu pasti akan menghadapi masalah. Oleh karena itu, mari kita jadikan ajaran agama ini sebagai petunjuk utama untuk mengarungi kehidupan dalam berumah tangga kita. Akhirnya, mari sama-sama kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa razaqakuma fi auladin shalih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.